C C C C C. C titik layar jangan penonton. C satu. Habis gitu suaraku jelas dong. Buka di suaraku. Cek kamu jauh, aung dapat gogohu musik nah. Mana tahu musik pagogohu dia segala macam. Oke, paling sazom nah nong sai dok nengong benok tu YouTube sebagai pembelajaran dan juga pemahaman kepada ini apa sih musik bagus, musik pakai lengotik naik. Baun ngapa musik non apa C1 Pagugu ma musik ini suara dak kona telakan. Gugu hierbain habis volume ai dengan jebek kamu jo. Selamat datang di live kita malam ini di Guru Sending. Hari ini saya ingin mengajak kita merenung tentang satu pertanyaan sederhana, tetapi mungkin sangat mengganggu. Mengapa kita bisa menghafal silsilah Abraham, Ishak, Yakub, bahkan tokoh-tokoh yang hidup ribuan tahun yang lalu? Tapi ketika ditanya tentang opung kita, banyak yang tidak mampu menjawab. Apa yang hilang dari kita hari ini? Atau sebenarnya apa bagian dari identitas kita yang mulai terlupakan? Dan saya mau kita membahas ini berdasarkan sejarah dan juga beberapa catatan-catatan yang sudah ada dan pernah meneliti di orang Batak itu sendiri. Nah, coba kita jujur pada hari ini. Banyak bangsa lain, kita tahu kerajaan Romawi, Mesir, Israel, atau bahkan tokoh-tokoh dunia, atau bahkan kita tahu siapa leluhur mereka generasi kelima, dan kita tahu dari mana asal mereka dan dari mana marga mereka dan siapa leluhur mereka. Tetapi di sisi lain kita tidak mengingat siapa leluhur kita. Dan pertanyaan ini saya ajukan bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengajak kita semua bahwa ada sesuatu yang hilang dari ingatan kolektif daripada kita sendiri. Dan ketika Jesse Pergowen menulis sebuah buku dan dia berkunjung dan menuliskan sebuah buku yang berjudul Het Rechtsleven der Toba Batak tahun 1933.
ada sesuatu yang menarik. Ia tidak memulai pembahasannya dengan hukum. Ia tidak memulai dari raja. Ia tidak memulai dari perang. Tetapi ia memulai dari Tarombo. Dan mengapa dia memulai dari Tarombo? Karena menurut pengamatannya, seluruh kehidupan masyarakat Batak itu sendiri berdiri atas hubungan genealogis. Sebelum memahami adat, seseorang harus memahami siapa dirinya. Dan dengan identitasnya sebagai Tarombonya, dan dengan itulah dia mengerti dan memahami adatnya. Dan yang kemudian, orang Batak dahulu menghafal Tarombonya. Ada anak-anak, mereka mengingat silsilahnya 8 sampai 10 generasi, dan orang tua bahkan mengingat 15 sampai 20 generasi. Dan apa yang membuat ini mereka mengingatnya? Karena Tarombo itu diwariskan. Tarombo itu diberikan sebagai pemahaman, sebagai pengenalan identitas. Dan yang kemudian dalam masyarakat Batak tradisional, Tarombo bukan pengetahuan khusus. Tarombo adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak dapat mengingat generasi leluhurnya. Para orang tua dapat menyebutkan bahkan puluhan generasi. Mengapa demikian? Karena Tarombo selalu diulang. Di pesta adat, di pertemuan keluarga, di pembicaraan sehari-hari. Dan Tarombo itu hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Nah, yang kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Tarombo bukan sekedar silsilah. Sebagian orang menganggap Tarombo hanyalah daftar nama. Padahal jauh lebih besar dari itu. Tarombo menentukan siapa hula-hula kita, siapa boru kita, dan siapa dongan tubuh kita. Tarombo menentukan hak waris, menentukan hubungan kekerabatan, bahkan menentukan posisi adat. Karena itu, bagi orang Batak dulu, Tarombo adalah identitas. Dan banyak dari mereka yang mengingat Tarombo itu bahkan ketika pindah atau berangkat dari kampungnya itu sendiri. Nah, mengapa banyak dari Tarombo lahir segalanya? Dengan Tarombo, maka orang akan mengetahui siapa marganya, di mana hutanya, di mana horjanya, di mana biusnya dalam masyarakat. Jika kita lihat struktur masyarakat Batak, semuanya dimulai dari Tarombo. Tarombo melahirkan marga, marga melahirkan huta, huta membentuk horja, horja membentuk bius, dan bius membentuk masyarakat. Artinya, ketika Tarombo hilang, yang hilang bukan hanya sekedar nama leluhur, tetapi seluruh peta sosial yang menyertainya. Dan yang kemudian kita coba lanjut ke slide berikutnya. Mengapa banyak orang tidak tahu Tarombonya? Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa banyak orang Batak modern tidak lagi mengetahui Tarombonya? Jawabannya bukan karena mereka tidak peduli. Seringkali karena perubahan zaman, perantauan, urbanisasi, dan keluarga yang tidak lagi menceritakan sejarah leluhurnya. Hubungan dengan huta asal yang terputus, dan lambat laun lupa akan generasinya. Lalu generasi berikutnya kehilangan seluruh cerita, dan muncul itu sebuah pemahaman, misalnya dengan cerita si Mardan, bahwa si Mardan datang dan pulang kembali ke Wonapasogitnya di kawasan Persea, dan dia mengaku dari marga Sitorus, lebih spesifik dari Pane, dan dia dianggap sebagai Dalle. Dan juga ada beberapa penyebab daripada orang-orang tidak mengenal atau tidak mengetahui Tarombonya, yaitu karena
hutang dan perbudakan. Dalam sejarah Batak memang ada sistem pandeling namanya, atau penghambaan karena hutang. Nah, biasanya orang-orang yang terjadi penghambaan karena itu hutang piutang. Ada juga karena tawanan perang, ada juga perpindahan kelompok, dan ada beberapa kasus hal tersebut menyebabkan keluarga kehilangan dengan asal-usulnya. Namun dari beberapa catatan sejarah yang saya lihat, faktor terbesar tetap karena perbudakan dan putusnya ingatan kolektif dari setiap masyarakat itu sendiri. Dan yang kemudian dulu ketika orang tidak mengenal silsilahnya atau tarombonya, itu akan identik dengan perbudakan, lari dari kampung karena ada suatu peperangan, dan yang kemudian karena hutang piutang tersebut. Nah, kita coba lanjut ke slide berikutnya. Oke, apa yang hilang ketika Tarombo hilang? Oke, apa yang hilang ketika Tarombo hilang? Ketika Tarombo hilang, yang hilang bukan hanya nama, yang hilang adalah cerita, yang hilang adalah sejarah keluarga, yang hilang adalah hubungan dengan leluhur, yang hilang adalah hubungan dengan memori kolektif, dan mungkin yang paling penting, yang hilang adalah pemahaman tentang siapa diri kita. Dan banyak orang-orang sekarang berbicara terlalu jauh tentang siapa itu Batak, bagaimana itu Batak, bagaimana itu opung misalnya Raja Isombaon, bagaimana dengan opung Datu Pejel, bagaimana dengan Naiswanon, bagaimana dengan Boru Biding Laut, bagaimana dengan Raja Uti, bagaimana dengan Guru Tatea Bulan, bagaimana dengan Tuan Sore Mangaraja. Tetapi marganya sendiri secara spesifik dia tidak memahami. Dan itu salah satu hal yang sangat konyol. Hal yang sangat konyol ketika kita mau mereka ulang daripada keberadaan Raja Uti, Tuan Sore Mangaraja, Raja Isombaon, Guru Tatea Bulan, sementara marga kita sendiri tidak kita pahami. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kita berbicara identitas. Mampu berbicara ke atas, tetapi ketika ditanya tentang identitas secara pribadinya, tidak mengerti dan tidak memahami. Banyak orang berlomba-lomba membangun sesuatu yang tidak memiliki makna. Banyak orang-orang Batak berlomba-lomba untuk mencari validasi diri, mencari pengakuan secara kelompok, mencari yang namanya harga diri, tetapi tidak memahami hal yang terpenting di dalam diri dan kelompoknya sebagai bermarga, namanya Tarombo. Dan Tarombo ketika hilang, semuanya selesai. Ketika seseorang mengaku bermarga tetapi tidak mengetahui tarombonya, semuanya selesai dan marga hanya simbol. Simbol yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki nilai. Dan sama halnya dengan si kotor Lena ini. Dan bagaimana dia tidak mengerti tentang siapa dirinya, bagaimana marganya, siapa opungnya, di mana hutannya, di mana makam opungnya, dan bagaimana struktur kekerabatan dari marganya. Dan itulah penyebabnya kenapa si kotor Lena ini berbicara demikian. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan juga, generasi modern yang menghadapi krisis memori. Nah, kita hidup di zaman yang luar biasa. Informasi begitu mudah didapat, tetapi ada ironi. Kita mengetahui banyak hal tentang dunia, namun sering kita mengetahui banyak hal, tetapi tentang identitas kita, tentang diri kita tidak kita ketahui. Kita mengenal tokoh-tokoh, kita mengenal belajar tentang tokoh-tokoh melalui internet, tetapi tidak mengenal siapa leluhur kita, siapa identitas kita. Dan ini sebetulnya saya tidak menyalahkan secara individual, tetapi inilah tantangan zaman kepada setiap manusia-manusia yang bermarga, terhadap setiap orang Batak. Bagaimana kita tidak tertinggal atau tergilas oleh zaman, dan marga hanya tinggal nama, dan marga tidak memiliki tarombo.
Dan saya juga perlu menyampaikan renungan terhadap setiap orang Batak. Saya ingin mengajak kita merenung jika suatu hari kita, anak cucu kita, anak kita bertanya, di mana kampung kita? Siapa leluhur kita? Dari mana asal kita? Ahama alusammu. Ahama alusammu na tu pinopar muna mulai sukun ala niyaha do hita marmarga. Ise do pungta, dia do asalta, ahama alusta. Dan apa yang akan kita jawab? Apakah kita mampu meneruskan cerita yang kita terima, ataukah cerita itu berhenti sampai di generasi kita? Dan itu adalah tuntutan dan sebagai hutang terhadap orang tua. Bagaimana orang tua itu mampu meneruskan silsilahnya, meneruskan memori kolektif itu terhadap generasi muda. Dan yang kemudian sebagai penutup, sebagai penutup, Tarombo adalah jembatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengetahui Tarombonya bukan orang Batak. Bukan itu poinnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Tarombo adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui Tarombo kita memahami dari mana kita berasal. Melalui pemahaman ini kita lebih mengerti siapa diri kita. Karena mungkin benar apa yang dikatakan oleh orang-orang tua terdahulu, pohon yang besar bukan hanya karena batangnya kuat, tetapi karena akarnya dalam, dan kita adalah bangsa yang mengakar, manusia yang berakar, dan kemanapun cabangnya melebar, akarnya tetap ingat. Dan walaupun ada konflik secara internal di dalam setiap marga, itu adalah dinamika daripada pengetahuan itu sendiri. Dan harapan saya kepada setiap orang Batak dan setiap orang-orang bermarga, jangan terlalu anti ketika berbicara tentang marga. Jangan terlalu anti ketika berbicara tentang Tarombo, karena ketika kita anti berbicara tentang Tarombo, maka saat itu sebetulnya kita tidak pernah memahami siapa diri kita. Kita tidak pernah memahami siapa identitas kita. Nah, yang kemudian saya mau sampaikan kritikan terbuka terhadap orang-orang atau orang Batak yang mungkin memiliki perekonomian yang kuat, finansial yang kuat. Ada baiknya saya mau menyarankan, jauh sebelum kita membangun hal-hal yang bersifat mewah yang sebetulnya belum memiliki makna dan tidak memiliki dasar yang jelas, ada baiknya kita lebih dulu merevitalisasi, memperbaiki, menghidupkan kembali pengetahuan daripada identitas terkhusus marga kita itu. Salah satunya ya Tarombo. Yang menyatukan kalian yang bermarga itu ya Tarombo. Kalaupun suatu saat kembali diperbaiki ada konflik sesama yang di dalam marga itu dinamika. Dan ketika sesuatu itu dibicarakan dengan hal yang terbuka, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Alana godang waku werengoning merbedain alani Tarombo goki. Nah, apa parameter atau acuan dalam berbicara Tarombo? Apa acuan dalam berbicara marga? Ya Tarombo. Kemudian dari Tarombo akan melahirkan marga, dan marga akan melahirkan huta, dan huta akan melahirkan horja, horja akan melahirkan bius. Nah, kalau identitas kita itu tidak jelas, ada baiknya kita mengalah dulu. Godang donu ngoning mengaku siak kangan, hami donyon, hami donyanin, hutana peso iboto, Tarobona peso jelas, horjana peso iboto, biusna peso jelas,
na omana benasi ulu noengon na gudengas songoni mangaku siak kangan angginami dohamu na nyodo natikos. Dan sama seperti saya menilai terhadap diri saya sendiri, na ya udah natikos moloniku ikon nabarain do pertanggungjawabpon na dia tarobokku ngonido molo namakatai. Nah yang kemudian saya mau buat penutup kalau 25 menit doa kon dong doneng si benokku. Saya mau sampaikan kemanapun kita melangkah, sejauh apapun kita melangkah, baik itu ada yang sudah di luar negeri, ada di Jakarta, ada di Belanda, ada di Amerika, ada di Finlandia, ada di Inggris. Tetapi sesuatu hal yang tidak akan mungkin bisa kita lupa adalah akar. Dan manusia yang lupa akan akarnya adalah manusia yang kosong, berjalan tanpa tujuan. Dan ketika kita berjalan tanpa tujuan, maka itu tidak layak untuk dihidupi. Salam dari saya, Oras.